Halo Findmates, hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih, yaitu salah satu co-founder dari Find Team Studio. Langsung aja kita panggilin Ko Edward. Halo Elsa. Halo. Siang, apa kabar? Baik. Baik. Gimana kok kabar? Baik juga? Baik. Oke, boleh kasih salam dulu dong ke teman-teman Oh ya, kita. halo Findmates. Aku Edward dari Find Team Studio. Nah, jadi nih Findmates, kita kan udah kenal ya sama Ko Edward ini salah satu co-foundernya Find Team Studio. Ya, betul. Mungkin ini ya kok, kita langsung aja. Mungkin Koko boleh cerita gimana sih Find Team Studio ini awal mulanya terbentuk. Oke. Terus apa yang nge-trigger Koko untuk membuat si firm Find Team Studio ini? Oke. Oke, kalau gitu aku mungkin coba cerita singkat aja ya. Sebenarnya terbentuknya Find Team ini tidak disengaja, bisa aku bilang. Dulu intinya kita bertiga kerja di satu company, which is kita berasa di dalam company itu banyak banget waktu luang. Waktu luang karena kita handlingnya kan projectnya cukup besar. Jadi waktu tunggunya cukup lama, kita merasa kayak kita kurang produktif everyday dalam daily basisnya. Jadi kita pikir kenapa nggak kita coba bikin brand doang. Cuman bikin ibaratnya apa ya? Bikin judul aja sih, bikin brand bahwa brand ini kita buat gitu, seperti itu. Kalau lanjut sedikit, dari mana project yang kita dapat ya kita ambil dari mana aja sih. Misalnya kayak dari kontraktor cuman mau bikin 3D satu ruangan atau gambar kerjanya aja, apapun kita ambil deh. Jadi untuk mengisi waktu luang tersebut, misalnya kayak pulang kerja, jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan lain, yaitu pekerjaan Find Team gitu sih kurang lebih. Oke, kan tadi kalau aku simpulin, memang awal mulai terbentuk itu karena dari Koko and Team yang membangun Find Team ini mau mengisi waktu luang ya. Betul. Nah, mungkin boleh diceritain nih dari tahun kapan sih kok Find Team ini berdiri? Oke, jadi kita mulai terbentuk brandnya itu sebenarnya dari tahun 2013. Oh, oke. Itu pada saat kita sambil bekerja waktu itu. Jadi kita bentuk brandnya, kemudian setelah 2015 akhirnya kita resign, kita baru set up office tersendiri gitu. Baru kita jalan benar-benar fokus di Find Team. Oh, oke. Itu dari tahun 2013 ya? 13, betul. Berarti udah 9 tahun tahunan kira-kira. ya? Wah, lumayan ya kok ya? Lumayan. Oke. Nah, aku boleh tahu nggak nih kira-kira core value apa sih yang dipegang oleh Find Team Studio sehingga tuh bisa berdiri sampai 9 tahun nih dan seterusnya pastinya. Oke, core value kita sih prinsipnya gini. Pertama yang pasti diterapin di kantor itu aku bisa sebut namanya family culture. Jadi kita di kantor itu kayak keluarga, saling support, saling care. Jadi bukan kayak atasan dan bawahan atau rekan kerja, tapi benar-benar kayak keluarga dan teman. Itu poin pertama. Kedua, kita selalu menetapkan namanya never thinking alone. Itu maksudnya gimana? Jadi kayak kita kalau ada masalah, aku selalu terapin jangan pernah berpikir sendiri. Sharing aja ke teman kamu atau sharing aja ke leader kamu. Dengan kita berpikir bersama, solusinya akan lebih cepat. Ketiga, bisa aku bilang namanya done plus one. Jadi mungkin target submissionnya adalah misalnya 10. Kita kalau bisa submissionnya sampai 12. Jadi maksudnya kita memberi added value lebih dari hal-hal yang kita berikan kepada klien kita. Kemudian kalau poin keempat, istilahnya excellent service in smart way. Jadi kalau pernah dengar hukum 20-80, itu yang pengen aku terapin. Jadi effort kita ke klien itu mungkin 20%, tapi kita pengen yang diterima klien itu 80%. Jadi apapun yang kita berikan ke klien, itu kita udah kalau sebisa mungkin sudah dipikirin dengan matang, dibungkus dengan matang supaya pas sampai ke klien itu maksimal. Tapi dengan dari sisi tim cukup minimum effort gitu. Jadi menurut aku yang aku pengen tekankan adalah dari sisi efisiensinya juga sih. Kurang lebih seperti itu. Oke, wah ini core value-nya sih bagus-bagus ya kok kalau aku lihat gitu ya. Amin, amin. Nah, kalau gitu boleh tahu nggak sih yang membedakan Find Team Studio ini dengan firm-firm lainnya itu apa sih dari faktor eksternal mungkin boleh? Oke. Kalau dari eksternal mungkin aku sebutnya ke klien ya. Kalau ke klien, Find Team, aku sih jujur aku nggak tahu banget firm lain seperti apa mekanismenya. Tapi yang pasti yang kita tawarkan adalah value oriented company. Jadi maksudnya gimana? Jadi kayak kita selalu menawarkan value di awal, yakni misalnya satu informasi yang sangat jelas kepada para klien, para calon klien. Jadi aku selalu jelasin ke klien aku bahwa
siapapun yang pakai Find Team, aku pastikan mereka nggak beli kucing dalam karung. Jadi dia jelas banget dari mekanisme kerja, apa yang dia dapat, semuanya itu kita coba clearin di depan deh sebelum dia deal. Kedua, kita biasa another thing adalah kita memberikan namanya biasanya ada proposal design atau free konsultasi. Jadi owner itu bisa sebelum deal sama kita, dia yakin dulu nih sama si Edward dan tim, oke nggak nih bayar kalian gitu. Karena kan kalau jasa itu kita nggak ada testernya ya. Istilahnya kalau kamu mau beli makan, kamu bisa testing dulu. Kalau nggak enak udah. Tapi kalau jasa nilainya cukup besar, kamu nggak ada testing hal yang bisa dites. Menurut aku kalian bisa merasakan namanya beli kucing dalam karung. Jadi makanya kita bisa jelasin dulu, kita kasih proposal, semua udah clear, baru kita masuk ke tahap deal. Itu dari sisi eksternal. Oke. Kalau dari sisi internal, menurut aku kembali mungkin statementnya aku nggak tahu firm lain gimana. Tapi yang pasti satu, kita biasanya usahain banget firm arsitek yang aku usahain banget satu, kita nggak lembur sih. Itu poin satu. Karena kita mau coba berusaha untuk sangat meningkatkan level di manajemen kita supaya kalau bisa tingkat efisiensi kerjanya itu sangat tinggi. Karena menurut aku di satu sisi juga jam kerja yang panjang bukan berarti produktif. Karena menurut aku lebih penting produktivitas dibanding jam kerja yang panjang. Nah, itu yang kita terus coba maintain dan perbaiki terus. Ketiga, mungkin bisa aku bilang yang beda ya. Mungkin aku bisa bilang di kantor itu agak mirip, karena tadi value-nya family culture, mungkin kita agak bisa disebut flat hierarchy ya. Jadi kayak aku sebagai leader pun, sebenarnya kita di kantor feel-nya kayak temen aja. Kayak bukan sama atasan, kayak bener-bener ya, lu ada masalah apa, sharing aja. Lu ada masalah apa, cerita, kita cari solusi bareng. Mungkin bisa aku bilang poin-poinnya kurang lebih seperti itu sih, Cak. Oke nih, tadi Koko kan udah sempat mention ya, ada faktor eksternal sama internal. Ya. Nah, dari faktor eksternal itu, Koko ada mention giving value. Nah, kira-kira tuh value-nya tuh yang seperti apa sih biar find mates juga pada tahu nih kira-kira kayak gimana. Oke, mungkin aku jelasin sedikit. Mungkin tadi kata value ini agak rancu ya, mungkin value-nya apa gitu. Oke, biar lebih clear. Jadi misalnya kita ambil contoh kasus, ada klien butuh arsitek. Dia menghubungi Find Team. Value apa sih kita berikan? Pertama, biasanya kita adakan namanya konsultasi atau meeting. Itu langsung sama aku. Nanti ketemu aku, kita ngobrol panjang soal, biasanya kita kayak do interview sekitar 1,5-2 jam soal apa yang pengen klien ini terapkan di rumahnya. Jadi kita lebih ke sharing lah, kamu mau apa sih, pengennya apa sih. Jadi kita tanya A to Z. Overlap kita juga menjelaskan mekanisme atau step by step dari tahapan project. Which is menurut aku selalu berasumsi bahwa hampir semua klien itu cukup awam dan dia nggak ngerti nih kita harus masuk dari mana, next stepnya apa yang harus dihindari, apa yang harus dipersiapkan. Nah, itulah tugas aku mengkomunikasikan itu semua di first meeting. Oke, setelah mereka dapat banyak hal itu di awal, which is menurut aku itu udah first value dari kita. Next-nya adalah kita akan melakukan proses pembuatan desain proposal. Desain proposal itu terdiri dari apa? Terdiri dari satu biasanya denah ruangan, kemudian konsep desain. Konsep desain itu tujuannya apa? Jadi misalnya gini, sederhananya Elsa berpikir soal minimalis modern. Saya berpikir soal minimalis modern. Tapi ketika kita implementasikan ke gambar, yang dengan istilah yang sama hasilnya bisa beda. Nah, tujuan konsep ini adalah kita sama-sama sharing referensi biasanya untuk kita samain persepsi nih. Minimalis modern yang kita mau adopsi ke rumah ini seperti apa. Itu tujuan konsep. Nah, yang ketiga adalah biasa kita masukin penawaran desain atau desain fee-nya. Mungkin aku kembali ke poin pertama, masalah Dena. Di Dena pun kenapa kita buatin dulu, karena gini prinsipnya. Kan tadi aku udah sebutin di awal, aku nggak mau semua klien itu ngalamin namanya beli kucing dalam karung. Dengan dia terima Dena, jadi dia sadar gini, setelah berbincang-bincang sama si Edward 2 jam nih, Edward sama tim nangkep gak sih maksud saya? Kita bisa lihat dari sana. Tapi selalu juga aku komunikasikan pada klienku bahwa gini, desain itu nggak mungkin satu kali hit langsung perfect, which is butuh komunikasi yang panjang sampai mendapatkan excellent design atau excellent yang atau gambar yang baik. Nah, itu kita biasa masih boleh direvisikan kembali. Dan misalnya sampai revisi kedua itu nggak jadi, itu kita masih free of charge. Nah, itu yang menurut aku salah satu value yang benar-benar kita terapkan dari kita buka sampai sekarang. Nah, tapi mungkin aku cerita sedikit ya. Iya, nggak apa-apa. Sering banyak banget klien aku nanya, Edward kalau nggak jadi gimana? Nah, iya. Kamu wasting your time dong. Nah, aku jawabnya sederhana gini. Mungkin aku wasting my time dan tim aku juga buang waktu, secara waktu.
Tapi yang aku bisa sampaikan bahwa kita meningkatkan jam terbang kita. Mungkin misalnya 1 tahun kita punya 30 project, mungkin kita harus bikin 60 proposal. Secara jam terbang, si Edward ketemu orang 60 kali. Timku bikin desain 60 kali. Which is kalau kita convert jadi 5 tahun, aku ketemu klien 300 orang, pengalaman proposal kita 300 desain. Menurut aku, jam terbang itu jauh lebih mahal. Jadi dari situlah aku berasa, makanya kenapa kita tetap melakukan ini sampai sekarang. Menurut aku dengan hal ini, kita kayak efeknya apa ya, snowball effect ya. Jadi pengalaman kita, jam terbang kita ngegulung terus. Jadi ketika ngadepin klien baru, cara ngadepin, cara prevent, cara menggali masalah, semuanya jauh lebih deep karena jam terbang kita udah tinggi gitu sih kira-kira ya. Jadi kayak lebih matang juga betul, ya kok. Betul. Itu sih yang mungkin aku pengen sampaikan banget. Itu dari eksternal ya. Eksternal, betul. Oke, kalau misalkan dari sisi internal nih, tadi Koko juga mention, Koko tuh menerapkan yang namanya family culture. Betul. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan juga kok, family culture itu seperti apa sih? Se-family apa? Se-family apa ya? Mungkin tadi kan aku sempat sebut kata flat hierarchy. Jadi di kantor tuh ibaratnya studio juga open studio, nggak ada istilahnya kayak aku leader terus aku di ruangan tersendiri. Kita juga nggak, kita duduk bareng, bisa makan bareng, diskusi bareng, saya dibecandain juga bisa. Jadi kayak even yang nggak ada batasan lah. Maksudnya kayak benar-benar kayak kita kuliah aja sama temen, bukan sama dosen ya. Jadi asumsinya kita di satu ruang kuliah, walaupun aku leader, aku di dalam kantor itu bukan kayak dosennya, tapi kayak ya udah kita temen seperjuangan untuk ngurusin project. Cuma bedanya scope of works-nya aja yang beda gitu sih. Itu dari sisi itunya. Kalau dari sisi komunikasi, menurut aku selalu bilang, kan tadi aku udah sebut juga masalah never thinking alone. Jadi aku selalu paksa timku untuk kalau ada masalah jangan mikir sendiri. Lu mikir sendiri 2 jam, terus sharing ke teman, paling 15 menit solve gitu. Jadi mungkin maksud aku arahnya ke sana sih kurang lebih. Oke, kalau gitu boleh tahu nggak sih kok kayak hubungan Koko dengan tim-tim Koko sendiri tuh bagaimana gitu? Hubungannya bagaimana ya? Kalau hubungan mungkin aku bisa istilahin kayak teman aja sih ya. Lebih kayak teman. Mungkin gitu kata kuncinya kayak temen ya. Kayak teman. Oke. Lebih kayak teman. Jadi emang Koko juga ya anggapan kayak nggak ada yang namanya senioritas juga gitu ya? Nggak ada. Jadi mungkin kalau di perusahaan biasa sering ngomongnya bos dan karyawan, atasan dan bawahan. Kalau di kantor aku paling pantang ngomong kata-kata seperti itu karena buat aku kata yang tepat adalah tim. Jadi nggak ada namanya aku nggak pernah sebut namanya kata karyawan, bawahan, nggak pernah. Jadi aku selalu sebut timku, tim. Jadi itu kata kunci yang menurut aku yang membuat aku cukup bisa bilang bahwa kita kayak semua kayak teman aja. Ya, kita satu tim. Gitu. Oh, itu menarik banget sih kok menurut aku kayak kalau Koko as a foundernya juga udah kayak merangkul anak-anak Koko gitu kan, mengajak mereka menjadi satu tim juga, pasti akan anak-anaknya pun juga ngerasa oke, aku tuh juga nggak ada yang namanya yang senioritas itu kayak gitu ya. Nah kalau gitu boleh tahu nggak sih kok kayak kriteria kalau Koko tuh meng-hire tim untuk Fine Team Studio? Oke, wah kriteria ya. Kalau kita ngomong dari requirement mungkin pertama pasti first impression ya. Sebelum kita panggil biasanya dari first impression ya itu mungkin ya CV dan portfolio mereka. Which is biasa kita lihatnya dari yang menurut aku unik atau menarik. Aku suka something orang-orang yang suka being different. Jadi ketika dia berbeda banget itu menarik. Itu satu poin yang mungkin mempunyai daya tarik buat aku. Itu satu. Tapi kedua, main yang aku penting adalah sebenarnya aku nggak terlalu penting mereka jago banget di gambarnya, cara bikin 3D gambarnya udah bagus. Karena menurut aku itu skill yang bisa kita pelajari ya. Tapi aku yang perlu adalah karakter orangnya. Itu yang paling penting. Jadi maksudnya dari attitude, terus maksudnya pembawaannya seperti apa, terus ya lebih ke kata kunci karakter sih dibanding kerjaannya. Terus satu poin lagi yang aku paling seneng kalau dia suka belajar. Itu aja. Jadi aku suka banget sama orang yang suka belajar. Jadi aku di kantor kan tipenya cukup open ya. Jadi sampai A to Z mungkin aku open semua. Jadi kita share semua supaya mereka juga ngerti. Jadi kalau di kantor aku punya value satu lagi sih bisa disebut everything start with why. Jadi kalau tim aku dikasih tugas ini, mengerjakan ini, biasa aku kan jelasin
why factor behind sebelum aku meminta mereka melakukan ini. Tujuannya supaya mereka mengerti, bukan kayak disuruh A terus langsung lakukan A, tapi jelasin dulu kenapa sih A. Kita jelasin aja in quick brief gitu. Misalnya mau efisien mungkin karena aku voice note, aku jelasin karena kamu ada masalah kayak gini loh, jadi kamu harus kayak gini supaya kamu bisa melakukan ini, makanya kamu tolong buatkan ini, begitu. Oke, tadi kan itu kriteria yang Koko udah sempat mention untuk individu-individu yang akan menjadi tim dari Fine Team Studio. Betul. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nih kok pengalaman unik apa sih yang saat Koko interview itu? Pengalaman menarik saat interview. Yang unik atau yang berkesan banget nih buat Koko. Pertama mungkin yang cukup unik, kita interview misalnya jam 3 sore. Dia terbang, aku lupa dari mana, dia terbang dari kota dia ke tempat kita nyampe jam 12, dia interview, bisa dia terbang pulang lagi. Which is aku aja nggak tahu bahwa dia pulang pergi. Itu satu yang menurut aku unik. Kedua, ada yang interview habis itu dia sampai bawa buku nyatet apa yang kita bahas. Dicatetin. Jadi itu kebetulan yang kedua yang aku ceritain ini yang kita kelihatan banget kan niat banget. Dan akhirnya to be honest, dia sekarang jadi tim kita gitu. Ada lagi yang ketiga, interview yang bisa aku bilang walk in. Jadi dia ketok kantor, datang mengajukan diri untuk internship saat itu. Jadi ketika dia ajuin internship itu, which is menurut aku random banget sih. Tiba-tiba kita lagi kerja, ada yang masuk apply untuk jadi internship, ya udah akhirnya kita terima karena menurut aku momennya unik banget gitu. Jadi aku pikir ini kesempatan, ya udah kita panggil, minta di intern, dan sekarang jadi tim kita juga sih. Kurang lebih mungkin 3 itulah yang menurut aku cukup unik sampai sekarang. Unik sih kok, aku juga baru denger ceritanya dari Koko. Biasa kan ya mungkin yang entah calon yang mau melamar kerja di sini ada yang aneh atau apa gitu kan. Tapi ini rata-rata memang mempunyai ini ya, rasa ingin belajar juga ya. Betul. Oke, kalau gitu ini kan kita tahu kondisi sekarang masih agak semi-semi peralihan dari COVID ya. Betul. Nah, kemarinan kan mungkin kamu juga baca lah ya berita-berita banyak ya perusahaan-perusahaan juga yang berdampak dari COVID ini. Betul. Nah, boleh tahu nggak sih kok gimana perjuangannya Fine Team sendiri dalam melewati masa-masa COVID ini? Kan lumayan tuh ya 2 tahunan. Itu lumayan challenging sih menurut aku. Mungkin aku kalau COVID sih bisa aku bilang cukup berdampak sekali. Terutama 3 bulan pertama, which is kan kalau kalian tahu bahwa Fine Team kan perusahaan jasa, which is ini sebenarnya jasa desain rumah itu sebenarnya kan kebutuhan ya bisa dibilang tersier lah. Jadi bukan hal yang menjadi primary needs gitu. Nah ini kan hal yang maksudnya orang ketika masuk pandemi kan cut cost ya. Ketika cut cost, biaya ini yang paling salah satu hal yang biasa disingkirkan gitu. Mungkin 3 bulan pertama kita agak shock sih dari sisi luar, jadi kita hampir bisa bilang nggak ada project baru. Aku lupa 3-6 bulan kalau nggak salah di tahap itu. Jadi dari sisi perusahaan juga lumayan waktu itu bisa dibilang agak goyang. Akhirnya kita harus sedikit memulangkan beberapa anak yang waktu itu sudah sempat join, karena pada saat itu kita hiring lumayan besar-besaran. Jadi ketika mereka masuk ternyata jadi COVID. Kira-kira secara berat hati kita harus mulangin kalau nggak salah 2 anak waktu itu. Jadi dia nggak kerja lagi. Ada yang sebagian harus dipotong gajinya juga karena untuk save cost gitu. Jadi menurut aku itu perjuangan dari sisi internal. Tapi untungnya setelah 6 bulan ke atas, aku baru sadar bahwa orang yang mau bangun rumah atau yang mau mendevelop project, biasanya mereka ternyata sudah, yang aku sadari kayaknya mereka udah memang siapin dana itu. Dan dana itu udah ready. Nah, ternyata untungnya setelah 3-6 bulan itu ya udah, menurut aku hampir bisa dibilang normal-normal aja dari sisi project yang masuk. Tapi yang mungkin paling ekstrim dari internal adalah kita harus yang kalian semua tahu bahwa harus WFH. Nah, ini yang transisi yang paling bikin satu kantor goyang. Cukup stres karena dulunya tinggal face to face, sekarang harus WFH, tiba-tiba nggak ketemu full. Nah, ini yang kemarin pada saat manajemen tim cukup tergoyangkan karena komunikasi sangat sulit. Nah, paling itu sih poin yang cukup aku bisa share. Tapi setelah itu ya udah, kalau sekarang disuruh WFH ya sudah biasa gitu. Nah, tapi cukup masih berterima kasih banyak juga sih karena momen besar ini memang sih menggoyangkan semua, tapi memaksa kita untuk
jadi company yang bisa gimana ya, lebih adaptable ya mungkin. Jadi nanti mau WFH, oke, let's go. Mau apapun, jadi kayak menurut aku sekarang jadi lebih fleksibel karena ada goncangan COVID kemarin gitu. Jadi buat aku dampaknya cukup positif sih kalau sekarang ya. Malah dampaknya positif ya? Positif kalau sekarang. Oh, oke. Boleh tahu nggak sih, Kok? Kan tadi Koko bilang malah banyak diterapkan yang namanya WFH atau work from home itu ya. Awal-awal tuh kendalanya apa aja tuh pas diterapkan yang WFH? Oke. Satu yang pasti karena di kantor semua full komputer. Satu kemarin kita ajuin namanya remote working. Remote working. Satu remote working itu dijalankan bisa, tapi ternyata yang jadi satu kendala kemarin internetnya belum tentu support. Jadi kadang kerjanya agak lemot. Akhirnya yang kita jalankan adalah ya udah semua tim bawa pulang komputer. Oh itu kita akhirnya udah kantor nggak ada komputer, semua komputer bawa pulang supaya lebih gampang kerjanya. Kedua komunikasi dalam arti biasanya yang tinggal kayak, kan kalian tahu kalau kita koordinasi tim itu ngobrol bentar itu paling 5 menit selesai. Kita bisa sketsa, bisa diskusi selesai. Zaman itu awal-awal mungkin Zoom belum ada sih ingat aku. Zaman itu awal-awal. Jadi kayak memang komunikasi lumayan sulit, kita paksain dengan WhatsApp call dan lain-lain, tapi ya cukup turbulence dan tim lumayan stres di saat itu. Menurut aku sendiri juga cukup stres sih. Itu salah satu mungkin yang kendala yang sulit. Terus ketiga yang mungkin ke klien juga kita tiba-tiba nggak bisa meeting. Kalau sama tim mungkin kalau kita bisa voice note, bisa video call, kita kayak teman aja jadi santai. Tapi ke klien ini yang cukup sulit karena klien itu kan cukup awam ya. Jadi kadang banyak gambar yang mereka nggak ngerti dan kita harus jelaskan. Which is secara offline mungkin bisa kita jelaskan dalam 30 menit. Dengan Zoom atau WhatsApp kadang karena mereka juga nggak biasa, mungkin teksnya lebih panjang dan belum tentu ngerti. Itu sih. Kendala-kendala seperti itu sih, Cak. Oke. Tapi thanks God-nya sampai sekarang semuanya udah berlalu lah ya masa itu. Syukur. Puji syukur sih udah. Dan sudah terbiasa. Oke. Nah, Kok, aku mau nanya nih. Ini kan tadi udah Fine Team berdiri dari tahun 2013. Udah 9 tahunan. Nah, dari Koko sendiri, kira-kira Koko udah merasa puas gak sih dengan pencapaian Fine Team sampai hari ini gitu? Oke. Kalau mungkin aku jawabnya aku bersyukur dengan pencapaian sampai saat ini. Mungkin katanya bersyukur. Kalau puas tentu saja belum. Tapi aku bisa sebut satu lagi. Kalau puas dengan pencapaian mungkin belum, tapi aku bersyukur. Tapi aku cukup puas karena semua mau terus berkembang. Jadi lebih kata kuncinya puas karena semuanya mau terus berkembang. Bukan puas akan hasilnya. Puas akan semua mau terus berkembang. Karena itu yang menurut aku lebih penting. Gitu sih kurang lebih. Oke. Boleh tahu nggak nih Kok kira-kira dari point of view seorang Ko Edward, 5-10 tahun ke depan tuh plan-nya seperti apa untuk Fine Team sendiri? Oke, kalau plan 5-10 ke depan yang pasti kalau jawaban klise ya, maksudnya jawaban sederhananya yang pasti semoga proyeknya bisa makin banyak dan makin unik. Terus mungkin ketiga, diberikan banyak kesempatan untuk hal-hal baru dari sisi project, itu satu. Kedua, mungkin kalau dari sisi tim planningnya yang pasti aku pengen semuanya makin capable di part-part mereka. Jadi kayak maksudnya setiap tim itu bisa dapet jati diri mereka tuh sukanya di mana sih? Karena company kan butuh banyak divisi ya menurut aku. Jadi kayak misalnya si Elsa nih suka bidang A gitu, kalau bisa ya udah dia fokus di divisi A gitu. Jadi aku lagi pengen punya planning setiap anak happy banget sama kerjaannya, enjoy banget sama kerjaannya. Karena kan menurut aku kerjaan desain ya buat mungkin teman-teman yang udah tahu ya pasti meeting, bikin dena, bikin 3D, bikin konsep, bikin gambar kerja, support lapangan ya, which is menurut aku ini sequence yang cukup boring untuk beberapa orang. Nah, tapi mungkin ada yang enjoy karena dia suka. Tapi kan nggak semua orang suka. Nah, ini yang menurut aku lagi coba planning gimana caranya setiap tim atau setiap anak itu bisa punya posisi yang mereka suka banget. Jadi, ibaratnya gimana ya? Ketika dia suka dan dia enjoy, menurut aku performanya akan otomatis naik. Nah, kuncinya di sana sih. Kalau untuk keluar ke eksternal ke klien ya, yang tadi aku sih cuman berharap bisa dapat lebih banyak kesempatan. Kalau internal mungkin lebih banyak juga kesempatan untuk buka ke para anak-anak yang baru nantinya untuk join ke kita dan belajar sama kita gitu sih. Oke. Nah tadi kan ada eksternal sama internal juga ya untuk 5-10 tahun ke depan nih. Betul. Nah boleh tahu nggak sih Kok kalau dari Koko
kira-kira ada nggak satu project yang Koko tuh pengen banget dari dulu coba dapetin gitu? Mungkin satu, entah project komersial kah, atau mungkin bikin mungkin aku nggak sebut, karena gini nih, karena kalau jujur aku pribadi tuh fokusnya bukan pengen dapat project apa sih. Lebih, ini mungkin persepsinya beda-beda ya, tapi kalau aku pribadi bedanya adalah aku pengennya tim ini dibawa kemana. Ngerti nggak sih? Pemikirannya agak dibalik. Jadi aku nggak pernah jujur aku nggak mimpi punya project apa-apa tuh nggak terlalu sampai seperti sana. Jadi tapi gimana kita prepare tim ini atau kapal ini sekuat mungkin untuk lewatin ocean ini, misalnya kita lewatin samudra, apapun yang kita ketemukan kita siap hadapin. Mungkin aku bisa balik jawabannya. Jadi kalau ditanya kok ada ekspektasi project, enggak, aku nggak pikir ke sana sama sekali sih. Tapi seiring dengan perkuatan dari tim, yaitu bisa kita istilahnya dengan kata persiapan ya. Pernah dengar ini kan istilah bahwa kesuksesan itu pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Jadi yang aku fokus tuh sama persiapan. Ketika persiapan kuat, kesempatannya kapanpun datang, kita welcome. Itu, dan puji Tuhan di tahun-tahun ini kita dapat banyak lumayan proyek-proyek yang aku nggak pernah bayangin. Dapat aja gitu. Dan karena setelah kita coba tarik ulur panjang ke belakang, ya memang karena persiapan kita yang panjang, ketika itu datang ya yuk welcome, dan kita bisa handle dan kita deal sama klien gitu. Oke kok. Aku agak mundur sedikit ya. Tadi kan Koko udah sharing nih ke kita ke Findmates juga tentang perjalanan Find Team Studio, berdirinya sejak kapan, kan dari tahun 2013 tuh. Betul. Which is udah 9 tahunan ya berjalan. Nah aku boleh tahu nggak sih ada berapa personel sih sekarang di Find Team Studio, dan kira-kira Koko tuh ada planning untuk meng-hire tim baru kah atau bagaimana gitu? Oke. Kalau Find Team sekarang kita total ada 10 orang. Kalau ditanya mau hire lagi, pastinya nantinya mau, karena kita sekarang ada perbaikan sistem, kita lagi ada penambahan beberapa divisi baru. Oke kok. Mungkin boleh sharing ke Findmates juga nih. Ada nggak sih tips atau pesan-pesan buat para Findmates yang mau memulai karirnya di bidang ini? Oke. Mungkin pertama yang perlu diketahui di bidang arsitektur dan interior, mungkin kita harus bagi dulu jadi 3 variabel ya. Yaitu menurut aku variabel yang paling penting harus dikembangkan adalah satu dari sisi desain atau art, teknis. Jadi kita harus mengetahui cukup hal teknisnya, sama ketiga komunikasi. Nah, jadi mungkin bekal utamanya adalah 3 hal ini dulu. Karena kalau kamu cuman bisa desain, nggak bisa teknis, nggak bisa komunikasi juga percuma menurut aku. Gambarnya bagus, tapi nggak ngerti teknis, nggak bisa dikomunikasikan, percuma. Kamu punya gambar bagus, nggak ngerti teknis, tapi bisa ngomong juga percuma, nggak bisa dibikin. Kamu bisa ngomong doang, nggak bisa gambar, nggak bisa teknis juga percuma. Jadi memang untuk start ini kalian butuh dapat 3 komponen ini disatukan jadi satu. Habis itu menurut aku pesannya ya mulai aja dulu, itu satu. Nah, kedua, kalau mungkin pesan kesannya lagi adalah kalau bisa semuanya tuh punya terms of learning yang tinggi. Jadi desain kan up to date banget. Terus klien juga very customized ya. Jadi maksudnya nggak bisa kita terapin satu sistem ke klien A, B, C, D dengan hal yang sama. Menurut aku nggak bisa. Jadi kalian harus benar-benar bisa jadi orang yang very adaptable sama setiap klien. Jadi maksudnya itu penting. Dengan kalian terus upgrade itu semua, menurut aku itu udah cukup penting untuk mulai sih. Jadi jangan kebanyakan mikir sih, mendingan mulai dulu aja gitu sih prinsip aku. Berarti poin yang aku bisa, menurut aku ya, yang aku tangkap itu yang penting kita mulai aja dulu. Ya. Kita harus mau terus berkembang dan belajar. Ya. Dan juga yang pokoknya never stop learning itu ya. Betul. Oke, wah ini semua pesan dan kesannya menarik banget. Ya semoga Findmates juga ini ya udah mendengar ya tadi sharingnya dari Ko Edward, udah mendapat pencerahan juga gitu ya. Oke, kalau gitu kita akhiri sesi hari ini dulu. Thank you banget kok untuk kesempatannya. Oke. Thank you. Thank you, Mari.